untuk mempersiapkan apa yang sebaiknya dilakukan dan sebagainya, apa yang perlu di refresh ya, supaya besok bisa menampilkan performance terbaik Anda. Ini nanti akan disampaikan oleh Pak Zumudi, Direktur AIKBN, ya, agar Anda bisa menyiapkan semuanya supaya lebih baik, lebih siap, ya, siap untuk bertarung, berkompetisi besok. Ini teman semuanya, tapi besok ini adalah kompetitor Anda semuanya, kan begitu, ya. Jadi tampilkan yang terbaik. Oleh karena itu apa yang harus disiapkan mungkin akan disampaikan Pak Zumudi. Langsung saja Pak Zumudi, monggo kalau mungkin ada yang mau disampaikan, ya, bersama-sama. Nggak lama kok, ya. Cuma sebentar. Bu Rahma dulu apa saya dulu? Saya dulu. Baik. Terima kasih, selamat siang Pak Herman dan Bu Rahma, juga Mas Ardian dan juga Anda semua yang kapan itu sih? Besok ya? Iya Pak. Jam 8.30 Pak. Pagi sampai siang? Iya, sampai Ya. selesai. Oke, sampai selesai. Ya, yang saya ucapkan selamat kepada Anda semua yang besok akan mengikuti tes PT Arista Group, ya boleh. Iya. Arista Group yang perusahaan ini sudah berkali-kali hadir di AIKBN melakukan lulusan. Kalau mereka bersedia hadir berkali-kali, itu artinya mereka merasa puas dengan hasil rekrutmen sebelumnya, gitu ya. Nah, saya berharap Anda semua juga akan menjadi salah satu bagian yang akan bergabung dengan PT Arista, dan Anda juga akan menjadi orang yang memang benar-benar bisa diandalkan oleh PT Arista Group, gitu ya. Yang ikut tes tadi Pak Hermanda mengatakan tidak hanya dari AA tapi juga STD, ya. STD ya Pak Hermanda, ya. STD ya, grup JKP. Sudah barang tentu tidak mungkin semuanya bisa diterima, ya. Nggak mungkin segini aja ini AA semua, nggak mungkin semuanya diterima. Mungkin yang diterima 5 atau berapa, ya. Jadi Anda harus berkompetisi dengan sekian banyak calon yang nanti akan masuk Arista Group, gitu. Nah, kalau Anda di antara Anda ada yang tidak diterima, ya diterima aja dengan ikhlas, ya. Saya punya keyakinan penuh bahwa orang itu sudah punya tempatnya sendiri-sendiri, ya. Dan semuanya bisa sukses secara ekonomi di masing-masing tempat yang nantinya akan Anda tempati, gitu ya. Nah, kalau Anda tidak bisa, Anda gagal tinggal di Jogja, ya, tapi Anda berhasil tinggal di Solo atau di mana. Jadi insya Allah semuanya akan meraih keberhasilan sepanjang kita, Anda semua bersedia untuk memperjuangkan keberhasilan itu, ya. Yang menjadi problem itu kan kita itu kebanyakan orang, ya, itu tidak sungguh-sungguh atau malas-malasan di dalam memperjuangkan hidupnya, gitu ya. Oleh sebab itu salah satu alumni AIKBN yang dulu di John Lynn Group itu Mas Sabto itu alumni angkatan 83, sering rekrutmen juga di AIKBN, gitu kan, ya. Dia pindah-pindah Indofood kemana-mana, gitu kan, ya. Dia kalau melakukan rekrutmen selalu tanya, sudah berapa banyak surat lamaran yang Anda kirimkan. Sebenarnya dia cuma ingin ngetes saja seberapa gigih sih orang ini di dalam memperjuangkan hidupnya, memperjuangkan nasibnya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu di kesempatan ini saya memberikan pesan, Anda harus menjadi orang yang gigih, ya. Dan saya Pak Hermanda, Bu Rahimah, dan yang lain-lain itu juga ini bersusah-susah mau hadir di sini mengumpulkan Anda, ya. Ya, karena Anda itulah bagian yang tak terpisahkan dari kita semua, dari AIKB, ya. Sehingga kalau bisanya itu memberikan pembekalan seperti ini, ya inilah yang akan kita lakukan. Harapannya cuma satu, Anda semua akan menjadi orang yang berhasil ketika nantinya itu lepas dari AIKBN, berhasil, sukses lah secara, ya, segalanya.
Itu kira-kira seperti itu. Gitu ya Mas dan Mbak ya. Nah oleh sebab itu pada kesempatan ini saya memberikan pesan kepada Anda agar nanti Anda ketika gabung dengan Arista sudah terang tentu yang lain akan gabung dengan yang lainnya lagi. Kalau nggak gabung dengan yang lainnya lagi mungkin kita di antara akan di entrepreneur gitu ya. Ya intinya jangan pernah kecewakan siapapun. Ya perjuangan kita adalah perjuangan untuk memberikan yang terbaik kepada siapapun. Ya memberikan yang terbaik kepada siapapun. Kalaupun Anda itu dikecewakan, ya, kalaupun Anda dikecewakan dalam tanda kutip ya, kadang-kadang kecewa itu ya itu permainan perasaan kita saja. Dikecewakan ya. Kalau saya pesan ya jangan balas mengecewakan. Ya, kalau Anda dikecewakan berikan yang terbaik. Agar apa? Orang yang mengecewakan Anda pada saatnya nanti juga akan merindukan Anda, gitu ya. Karena Anda tidak membalas sesuatu yang tidak baik dengan tidak baikan juga. Gitu. Dan percayalah bahwa kalau Anda dikecewakan dan Anda membalasnya dengan kebaikan, nanti akan ada orang lain yang membalas, yang menggantinya, bahkan memberikan lebih dari yang bisa Anda berikan ke orang lain, gitu ya. Ini kata-kata motivasi, tapi yang memang faktanya itu seperti itu, gitu ya. Oleh sebab itu nanti kalau Anda sudah bergabung pada perusahaan apapun itu, ya. Anda harus benar-benar berterima kasih. Meskipun mungkin perusahaan tempat Anda bergabung itu juga tidak sepenuhnya bisa memuaskan harapan Anda, gitu ya. Tapi jangan pernah Anda itu kecewakan. Karena apa? Anda juga harus berterima kasih. Anda itu pernah bergabung dengan perusahaan itu berarti Anda itu telah diberi kesempatan untuk belajar banyak. Ya, ingat ya, guru yang terbaik itu pengalaman. Guru yang terbaik itu pengalaman, jadi Anda harus berterima kasih karena pernah diberi pengalaman. Bos Anda galak, nggak mau tahu dengan Anda, itu juga ada pengalaman. Pengalaman apa? Berhadapan dengan bos yang seperti itu, ya, kan gitu. Satu prinsip yang lain begini, bos yang tidak baik itu pun, ya, bos yang tidak baik itu pasti punya orang yang disenangi oleh bos itu, gitu ya. Dia pasti ada orang yang taruhlah ada anak emasnya, gitu. Nah, yang harus Anda lakukan itu adalah bagaimana Anda bisa menjadi anak emas dari bos yang sangat rumit tadi, ya. Nah, jadi suara, pikiran, gagasan Anda itu perlu dimarketkan, dipasarkan dengan tepat agar orang itu mau menggunakan apa yang menjadi pemikiran Anda. Nah, harapannya si pemikiran Anda itu pemikiran pemuda yang brilian. Oke, saya kira itu saja pesan saya. Yang berikutnya, karena Anda itu background-nya accounting, saya minta Anda semua tidak pernah bosan berhenti untuk terus mereview, mengkaji, memperdalam, meningkatkan ya kompetensi akuntansi Anda. Jangan sampai Anda itu judulnya lulusan Akademi Akuntansi KPN tapi lupa dengan akuntansi. Jangan sampai seperti itu. Gitu ya. Nah, akuntansi itu ya sebenarnya akuntansi pengantar itulah ya, itu sudah sangat cukup ya. Naik berikutnya ya akuntansi keuangan menengah syukur lanjutan ya. Nah, intinya substansinya itu ada di jurnal ya. Jadi tolong Anda ingat betul jurnal. Siklus akuntansi lah, mulai dari bukti transaksi, jurnal, buku pembantu, buku besar, laporan keuangan, kembali lagi ke jurnal gitu kan ya. Itu. Jadi jurnal ya, tolong ya. Besok Anda tes juga akan dites jurnal. Saya ingat kemarin PT Semitek yang juga rekrutmen di KPN itu banyak mengomentari anak-anak tidak bisa membuat jurnal dengan pendekatan yang efisien.
Artinya apa? Beberapa akun bisa dijadikan satu, Anda pisah-pisah, gitu ya. Gitu ya. Ya. Oke, jurnal ya, ingat ya. Kemudian begini, tidak ada satu transaksi pun yang bebas dari pengenaan pajak. Yang paling kalau nggak kena pajak itu pajaknya ditunda atau sedang dapat exemption dibebaskan, gitu ya. Nah, oleh sebab itu Anda harus memikirkan dampak transaksi dampak perpajakan terhadap transaksi atau pengaruh pajak terhadap transaksi atau hubungan transaksi dengan pajak, gitu ya. Misalnya Anda membeli kan sudah kena PPN, ya, PPN masukan, ya. Anda jual juga sudah kena PPN keluaran kalau nggak salah, ya. Kalau salah dibetulkan, ya. Nah, Anda harus berpikir kalau membeli itu lantas gimana nyatet pajaknya, gitu ya. Oke. Yang jelas PPN-nya didebit karena yang harus Anda bayar itu kan harga beli plus pajak, gitu ya. Ya. Kalau jual, ya, Anda kan harus memungut pajak, tapi penjualan Anda kan minus pajak, gitu ya. Tagihan Anda plus pajak, ya. Jadi piutang, kreditnya pajak, kreditnya lagi penjualan, gitu ya. Nah, kalau jurnal ini dikuasai betul. Kalau AKM itu sudah jurnal kaitannya dengan aturan SAK, gitu ya. Nah, tapi SAK juga nggak berlebihan lah sebenarnya. Gitu. Oke, gitu ya. Jurnal, saya cuma pesan itu. Jurnal jangan sampai dilupakan. Apalagi yang berikutnya ini saya lagi ingat-ingat komentar dari Bapak Ibu yang melakukan rekrutmen di HKPN, saya tularkan kepada Anda, ya. Jadi besok jangan sampai Anda disuruh jurnal itu tergagap-gagap, lupa, itu memalukan, gitu ya. Oke, jurnal, kalau ada jurnal, termasuk pengaruh pajak terhadap jurnal, termasuk efisiensi dalam membuat jurnal. Kalau ada akun-akun yang bisa digabung, yang dijadikan satu misalnya, gitu ya. Ya. Tapi kalau terpaksa Anda mau gabung bingung, ya jangan digabung daripada besok jadi salah jurnalnya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya Excel, penguasaan Excel, Microsoft Excel ini, plus penggunaan rumus-rumus Excel, ya. Penjumlahan, average dan seterusnya. Tolong tuh dalami Excel itu, karena nanti pun Anda ketika bekerja ujung-ujungnya juga nanti akan menggunakan Excel. Ya, tolong syukur diperdalam ya, semua fungsi, semua fitur itu Anda pahami, gitu ya. Excel ya. Oke. Di atasnya Excel itu pengolahan data berbasis aplikasi akuntansi, paling tidak accurate. Karena aplikasi yang lain-lain itu logikanya juga seperti accurate ya. Setting akun ya, dan seterusnya. Pengisian saldo awal, kemudian pencatatan macam-macam transaksi, gitu ya. Itu kan ada versi yang gratis, versi education ya. Kalau Anda lupa, minta Pak Gus, Pak Yanto, Pak Parti diinstal di laptop Anda, bolak-balik dicoba ini sampai Anda ekspor di situ, ya, Excel ya. Oke. Apalagi ini bahasa asing. Apalagi ini ada di Arista Group ini ya, kalau nggak salah itu PMA ya Pak, ya pokoknya itu perusahaan, kelihatannya perusahaan Jepang atau apa ya. Pengalaman kemarin Arista yang sini itu di sana banyak akun-akun atau rekening-rekening atau akun-akun yang ditulis dalam bahasa Inggris, termasuk transaksi dalam bahasa Inggris, sehingga kecepatan mengetik teks dalam bahasa Inggris itu sangat diperlukan. Oleh sebab itu kemarin ketika Semintek melakukan rekrutmen di sini, tesnya itu ngetik naskah dalam bahasa Inggris. Nah, kalau ngetiknya lambat kan pekerjaannya jadi lambat, gitu ya. Ya, meskipun kalau Anda sudah diterima setiap hari ngerjakan ya akan cepat dengan sendirinya. Gitu ya. Syukur-syukur ya penguasaan bahasa Inggris Anda juga diupdate.
Nah sekarang untuk belajar bahasa Inggris nggak usah kursus lah, YouTube tuh banyak, mulai dari grammar, conversation, listening, semuanya ada ya. Ibaratnya Anda hanya butuh ke tempat kursus kalau mau tes TOEFL ya. Tapi untuk belajar Anda semuanya belajar mandiri. Gitu Mas, itu kira-kira tadi yang soft skill sudah ya di bagian awal ya. Anda harus out membantu perusahaan untuk bisa membuatnya menjadi besar, gitu ya. Kalau perusahaan itu kolaps, Anda harus menjadi orang yang terakhir diharapkan oleh perusahaan, jangan menjadi orang yang pertama ditimpa oleh perusahaan, ya. Anda pasti akan dipertahankan di perusahaan kalau Anda itu orang yang dianggap jasanya itu besar. Anda dianggap orang yang akan mampu menyelamatkan perusahaan, ya. Anda harus seperti itu. Ya, ingat tadi pengalaman guru yang terbaik. Anda nanti kalau udah bosan kerja mau bisnis sendiri ya, pengalaman yang Anda peroleh dari tempat kerja Anda bergabung itu nanti juga akan sangat membantu Anda di dalam memastikan sukses bisnis Anda. Gitu ya. Kalau satu saat Anda itu bosan dengan Arista, mau gabung dengan perusahaan yang lain, tolong jangan pernah kecewakan Arista. Pindahlah dengan cara yang baik. Syukur-syukur Anda pindah pun Anda masih ingat tanggung jawab, ya. Anda memberikan pelatihan kepada pengganti Anda, memberikan arahan, ya, sekali waktu nengok, seminggu sekali, seminggu 2 kali untuk memastikan yang menggantikan Anda itu bisa melanjutkan pekerjaan Anda dengan baik, gitu ya. Gitu ya, Mas, Mbak ya. Nah, ini yang terakhir, ini segala macam kebaikan yang Anda buat itu anggaplah, bukan anggaplah, itu adalah bagian dari ibadah Anda, ya. Jadi Anda beribadah itu bukan hanya menyembah Tuhan tok, neng Islam ke masjid, dikir segala macam titik, nggak gitu. Tapi justru ibadah yang nanti akan mendapatkan nilai terbesar itu insya Allah adalah amal soleh Anda, perbuatan baik Anda terhadap sesama, ya. Jadi perjuangan kita itu adalah perjuangan untuk berbuat baik terhadap sesama. Kalau Tuhan itu udah maaf, oh dia tidak disembah aja tetap Tuhan kok, gitu. Kalau mau kita akan dihilangkan aja kan bisa, gitu ya. Jadi persoalan kita dengan Tuhan itu insya Allah persoalan gampang. Tapi persoalan yang rumit itu persoalan kita dengan sesama, gitu ya. Terakhir lagi, bolak-balik terakhir dari tadi. Ya. Anda semua, kita semua ingin sukses ya, ya. Oke. Yang perlu disadari adalah bahwa sukses kita itu selalu karena orang lain. Ya, sukses kita itu selalu karena orang lain. Tolong catat, sukses kita itu selalu karena orang lain. Kita tidak pernah bisa berbuat apapun kalau tidak ada support, dukungan dari orang lain. Jadi perjuangan kita itu adalah perjuangan untuk mencari support, mencari dukungan dari siapapun. Ya, besok Anda bekerja ingin karirnya meroket naik. Itu kalau lingkungan nggak dukung juga nggak bisa. Kalau atasan nggak narik juga nggak bisa. Jadi ada yang dorong dari bawah, ada yang narik dari atas. Halo, ada yang dorong dari bawah, ada yang narik dari atas. Dan tidak mungkin orang mau dorong Anda dari bawah kalau Anda tidak pernah, kalau Anda selalu mengecewakan orang di bawah Anda. Dan tidak mungkin Anda tidak akan ditarik oleh yang di atas kalau Anda tidak pernah memuaskan, Anda mengecewakan atasan Anda, ya. Jadi jangan pernah kecewakan yang ada di bawah Anda, yang ada di seputar Anda, yang ada di atas Anda, gitu ya. Ada. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, ya. Jadi kembali ke tadi akuntansinya tolong diingat, direview ulang, jurnal ya, pajak gitu ya, Excel gitu ya. Aplikasi akuntansi gitu ya, kemudian bahasa Inggris gitu ya, itu dikuasai, syukur sampai speakingnya dan seterusnya. Media pembelajaran banyak di YouTube gitu ya.
Itu, saya kira itu. Terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan ke Pak Hermanda, Bu Rahimah. Terima kasih. Selamat sukses untuk Anda semua. Yang tidak sukses di Arista akan sukses di tempat yang lain.